بسم الله الرحمن الرحيم. Hamba Ar-Rahman ini menjadikan sebagian malamnya adalah untuk sujjadan wa qiyamah. Untuk qiyam dan sujud, mereka menyisihkan sebagian waktu mereka adalah untuk qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi. Pada sebagian malam bertahajudlah engkau. Lalu setelah itu mereka berdoa, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannama inna 'adzabaha kana gharama. Ibadur Rahman itu berdoa. Apa bentuk doa mereka? Ya Allah, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Karena aktsarud du'ain nabi, disebutkan doa yang paling sering dibaca dan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami kehidupan dunia yang baik, kehidupan akhirat yang baik. Tidak cukup itu, wa qina adzabannar ini juga penting. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Nah, oleh karena itulah doa kita, hamba Allah yang pengasih dan penyayang itu, jangan lupa Rabbana srif 'anna, jauhkan kami dari azab jahannam. Karena azab ini sangat pedih. Digambarkan orang yang mendapatkan siksa neraka yang paling ringan. Inna ahwan, disebutkan ahwanul azab. Neraka yang paling ringan itu adalah orang yang menginjak bara apinya neraka. Otaknya mendidih, itu paling ringan. Jadi jangan pernah kebayang bahwa nggak apa-apalah saya di neraka, karena yang ringan saja seperti itu. Ada artis yang kemudian gembar-gembor, nggak apa-apalah saya di neraka. Nanti berkumpul bikin konser di neraka sana katanya. Bahkan ada yang menyatakan nggak apa-apa, paling neraka cuma beberapa hari. Quran lalu menyatakan, ucapan orang seperti ini bukan hal yang baru. Sebelumnya juga di masa Nabi SAW ada yang menantang seperti ini. Quran menyatakan wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka berkata neraka tidak menyentuh kami kecuali beberapa hari. Dalam bahasa Arab ayyaman itu minimal 3 hari. Berarti mereka mengatakan neraka tidak menyentuh kami kecuali sekitar 3 hari, kan begitu. Padahal 1 hari, inna yauman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun. Jadi tatkala dia menyatakan bahwa nggak apa-apalah saya masuk neraka kecuali 3 hari, berarti dia menginginkan tinggal di neraka selama 3000 tahun. Dan yang dia dapatkan yang paling ringan itu adalah menginjak bara api sementara otaknya mendidih. Nah, karena itulah kita diminta untuk 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan itu doa secara khusus. Allahumma tiq riqabana minan nar. Lillahi utaqa minan nar. Disebutkan dalam hadis. Allah punya orang setiap malam yang dibebaskan dari siksa neraka. Dan itu pada saat Ramadan. Utaqa. Para ulama mengatakan, orang-orang yang sudah dikeluarkan oleh Allah dari list neraka, itu berlaku sampai akhir hayatnya. Dan itu terjadi pada setiap Ramadan. Nah, karena itulah mudah-mudahan kita berharap, kita termasuk orang-orang yang terbebas dari list neraka itu. Disebutkan, kalau sudah orang ini di list, utaqa'u minan nar, terbebaskan dari list, dia tidak bakal masuk neraka sampai akhir hayatnya, ditakdirkan dia pernah berbuat kejahatan sekalipun, maka akhir hayatnya pasti husnul khotimah disebutkan. Kalau orang ini sudah terdaftar sebagai utaqa'u minan nar. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Karena orang bertakwa alumni Ramadan itu belum tentu tidak melakukan kejahatan. Mungkin saja terjadi variasi hidup karena keimanan seorang itu pasang surut. Tapi para ulama mengatakan
Kalau dia itu sudah utaqa'u minan nar dan Allah sudah membebaskannya, akhir hayatnya pasti husnul khotimah. Nah, oleh karena itulah doa secara khusus itu kita panjatkan, tidak hanya kebaikan di dunia, tidak hanya kebaikan di akhirat berupa surga, tapi yang juga penting, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Kenapa? Karena ada orang yang masuk surga tapi prosesnya masuk neraka dulu, dan kita tidak ingin seperti itu. Nah, kemudian orang yang bersifat ibadur rahman, walladzina idza anfaqu, bila berinfak, lam yusrifu, tidak berlebih-belihan, walam yakturu, tidak juga pelit, wa kana baina dzalika qawama, sedang-sedang saja di antara keduanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam sejak awal mengajarkan bahwa kita ini jangan hanya memiliki kesolehan spiritual, rajin doa, rajin salat tahajud, baik akhlak, baik perilakunya, jujur, tapi nggak pernah sedekah, nggak pernah infak. Karena itu tadi, kenapa Islam menganjurkan kita itu harus berkorban pada saat Idul Adha. Tatkala menceritakan siapakah profil orang beriman pertama kali, coba dibaca surah Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman pada yang gaib, menegakkan salat dan berinfak dari apa yang sudah disedekahkan. Maka tatkala orang wafat, dan semua orang akan wafat, apa yang membuat orang wafat itu kemudian menyesal sekali dan ingin kembali ke dunia sebentar saja? Apa yang dikatakan? Tolong kembalikan aku ke dunia. Fa'asaddaq, saya ingin sedekah. Jadi kerinduan orang yang sudah wafat, begitu dia di alam kubur, dia ingin balik ke dunia hanya ingin bersedekah. Kenapa? Betapa besarnya pahala sedekah yang dia lihat di saat dia kuburan itu. Kenapa saya nggak banyak sedekah? Nah, itulah kemudian Islam menganjurkan setelah bulan Ramadan ini kita ketemu bulan haji. Bulan haji juga disebut dengan hari raya kurban. Adalah hari raya kurban, Idul Adha. Diminta kita sedekah dan berkorban yang pahalanya amat sangat besar. Pahalanya sebanyak bulu yang ada di dalam hewan kurban yang kita sembelih itu juga. Pernah nggak kita ngitung bulu kurban? Nggak pernah. Sebesar itulah pahalanya. Nah, oleh karena itulah, mari anjuran berkurban ini kita respon sebaik-baiknya. Berusahalah kita untuk setiap tahun bisa menganggarkan, mengalokasikan agar sunnah ini tidak lewat begitu saja. Nah, jadi orang-orang yang berinfak itu juga menjadi sifat ibadur rahman. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, tatkala orang tidak bisa sedekah dengan nominal, dengan jumlah duit, bukan berarti lalu kemudian terhenti sedekah dari dirinya. Karena yang dianjurkan dalam Islam itu adalah memiliki jiwa sosial, kepekaan bahasanya, simpati, empati kepada orang lain. Karena itulah Nabi kemudian mengatakan senyum itu bisa sedekah. Bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri sedekah. Untuk tidak menghentikan sedekah itu hanya terkait dengan masalah nominal dan harta. Nah, jadi sekali lagi, mari kita menyisihkan sebagian dari harta kita, karena memang Quran menganjurkan jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Coba, berjihad itu dengan hartamu, wa anfusikum dengan jiwamu. Jadi diminta kita itu bersedekah, berjihad, berjuang dengan harta kita sendiri. Bukan begini, jahidu bi amwalihim li anfusina. Nah, itu beda. Quran itu bilang jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad, berjuang itu dengan harta dan jiwamu. Bukan jahidu bi amwalihim. Berjihadlah kamu dengan harta mereka untuk dirimu. Itu namanya jahidu bi amwalihim li anfusina, itu namanya. Nah, jadi semaksimal yang bisa kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Semaksimal yang kita bisa. Karena itulah Islam menganjurkan yadul ulya
khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Di masa Nabi orang nggak bisa sedekah nangis. Orang nggak bisa infak nangis. Sekarang orang nggak kebagian sedekah nangis dia. Nggak dapat BLT. Namanya nggak ada masuk list. Orang dulu nggak bisa sedekah nangis. Tawalla wa a'yunuhum tafidu min adami hazadan alla yajidu ma yunfikun, kata Quran. Mereka berpaling, nangis, bersedih hati, berlinang air mata karena tidak mampu sedekah, tidak mendapatkan apa yang disedekah. Nangis mereka dulu. Nah sekarang kita nangis kalau nggak kebagian sedekah. Itulah bedanya kita dengan orang-orang terdahulu. Nah jadi sekali lagi, sifat ibadur rahman adalah memiliki jiwa sosial yang kemudian mereka membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak juga kikir, tapi membelanjakan di tengah-tengah di antara yang demikian itu. Nah selanjutnya, ibadur rahman itu menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar itu disebutkan di sini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak berdoa, tidak menyembah Tuhan selain Allah. Berarti tidak melakukan kesyirikan. Minta kepada selain Allah, berdoa, menyembah. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak bunuh orang. Wala yaznun, tidak berzina. Jadi ini dosa besar dijauhi oleh ibadur rahman. Kita ini pasti melakukan dosa kecil, tapi dosa besar jangan sampai. Gak bisa dihindari kalau dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, pasti bisa kita jauhi. Tidak syirik, tidak membunuh, dan tidak berzina. Ibnul Qayyim menyatakan, ketiga dosa ini berkaitan satu dengan yang lain. Jangan dikira ketiga ini tidak berkaitan. Gimana kaitannya? Kita lihat kejahatan yang ada. Kalau terjadi pembunuhan, gara-gara kasusnya biasanya apa? Zina. Perselingkuhan. Akhirnya dia bunuh. Tatkala dia tidak mampu membunuh orang secara langsung, dia lalu membayar dukun santet. Terjadilah kesyirikan. Sehingga syirik berkaitan dengan pembunuhan, pembunuhan berkaitan dengan perzinahan. Gara-gara cintanya ditolak, dukun bertindak. Lalu dia gunakan jin. Berhasil dia pelet perempuan ini, berzinalah dia. Hamil perempuan ini, lalu minta tanggung jawab, dia bunuh akhirnya. Syirik, zina, dan pembunuhan itu senantiasa Jadi jangan mengatakan begini, yang penting kan saya nggak zina, yang penting kan saya nggak bunuh orang. Tapi terkadang ibadah-ibadah ritualnya berbau syirik. Hati-hati, karena yang berbau syirik ini bisa menyerempet kepada dosa besar yang lain yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Orang bisa dapat duit dengan menggandakan uang. Nah, dulu pernah heboh itu kan. Bagaimana bisa terungkap? Gara-gara ada koleganya yang ingin membongkar triknya untuk bisa menggandakan uang ini. Ternyata bisa saja menggunakan fasilitas jin. Nah, tatkala ada orang ingin membongkar, akhirnya dia membunuh. Syirik, pembunuhan. Perselingkuhan, kepergok, lalu kemudian menyewa dukun, atau kemudian dia langsung melakukan pembunuhan. Nah ini berjalin berkelindan. Karena itu hati-hati ketiga hal ini. Jangan kita mengatakan saya nggak melakukan satu, saya nggak melakukan dua, saya nggak melakukan tiga. Ya jangan dilakukan semuanya. Alladzina yajtadibuna kabairal itsmal fawahis, disebutkan. Orang beriman itu menjauhi dosa-dosa besar. Barang siapa yang melakukan itu yalqa asama, maka dia akan mendapatkan balasan atas dosanya. Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Dilipat gandakan ini dosa-dosa besar ini, azabnya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, bahkan bisa saja dia kekal dalam keadaan terhina di dalam neraka itu. Nah, apakah ada peluang untuk tobat? Ada. Illa man taba. Orang ini bertobat, wa amana, imannya kemudian menjadi baik, wa amila amalan salihah,
lalu dia beramal dengan perbuatan yang baik, faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima, maka Allah akan mengganti keburukan mereka itu dengan kebaikan. Sebagian ulama mengatakan, dia tadi kan sudah dosa besar, itu dosa besarnya diganti baik. Itu diantara tafsirnya, yubaddilullahu sayiatihim, Allah mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Nah, sebagian mengatakan dihapus dulu, baru kemudian diganti dengan yang baik. Tapi sebagian mengatakan yang buruk itu langsung diganti dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa man taba, siapa yang serius bertobat, wa amila sholihan, dan beramal saleh, fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan kajian yang berkaitan dengan sifat ibadur rahman yang lain, karena masih beberapa ayat lagi yang perlu kita baca. Tapi pada intinya adalah, tatkala Allah menyebutkan dirinya pengasih dan penyayang, maka Allah akan memberikan siapakah profil pengasih dan penyayang itu sebagai seorang hamba, yang kemudian kita diminta untuk mensifati diri kita dengan sifat ibadur rahman tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.